Halo, Shalom, selamat pagi. Senang sekali Teacher Lia menjumpai kalian pagi hari ini ya. Yuk, tetap semangat. Kita akan belajar tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku. Pelajaran bahasa Indonesia. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menunjuk dan menjelaskan jenis-jenis tanaman dan manfaatnya. Sekarang kita mulai membaca ya. Bacalah teks berikut bersama-sama dengan Teacher Lia. Manusia makan nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Ya, sekarang coba lihat gambar di sampingnya. Lebah menghisap sari bunga. Sari bunga berasal juga dari tanaman loh, ya. Nah, sekarang kita beraktivitas. Ayo pasangkan makhluk hidup dengan makanannya. Gambar yang pertama, pasangannya mana? Ya, kuda memakan rumput. Gambar selanjutnya, ya, kupu-kupu makanannya adalah sari bunga. Oke, gambar selanjutnya, ya, makanannya buah-buahan. Ya, di sini buah mangga. Kemudian yang terakhir, manusia makanannya itu sekali nasi. Ayo belajar. Tuhan menciptakan tanaman. Tanaman adalah makhluk hidup. Tanaman hidup di sekitar kita. Umumnya tanaman terdiri dari beberapa bagian. Ya, akar yang pertama. Akar biasanya ada di dalam tanah. Kemudian ada batangnya. Lalu ada daun. Ya, kalian pasti sudah mengetahui semuanya. Ada juga bagian bunganya. Kemudian buah. Dan yang terakhir adalah biji. Ya, biji biasanya terdapat di dalam buah. Sekarang ayo beraktivitas. Amati gambar di bawah ini. Tempelkan kertas bertuliskan nomor pada bagian tanaman. Ikuti seperti contoh. Nah, kalian bisa langsung saja tulis di dalam kotak-kotak itu nomornya ya. Tidak perlu diberi kertas. Ayo mengamati. Amati dan dengarkan penjelasan berikut. Di sekitar kita banyak tanaman. Ada tanaman hias, berbunga atau berdaun indah. Ada tanaman buah, ada juga tanaman sayur. Nah, ini contohnya ya, tanaman hias ada di dalam pot. Kemudian contoh selanjutnya adalah tanaman buah, yaitu buah semangka. Dan gambar yang terakhir yaitu tanaman sayur kol. Ya, bisa kita masak sebagai sayur-sayuran. Ayo belajar. Tanaman membutuhkan tempat hidup. Ya, tanaman ada yang hidup di darat, ada pula yang di air. Nah, ini contohnya tanaman yang hidup di darat. Misalnya pohon kelapa, pohon apel, juga bisa pohon mangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini lihatlah contoh tanaman yang hidup di air. Di sini Miss Lia kasih dua contoh ya, yaitu encing gondok dan teratai. Ayo belajar. Tumbuhan diperlukan manusia dalam hidup. Manusia perlu oksigen untuk bernafas. Manusia juga butuh makanan. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan juga sebagai sumber makanan dan sumber obat-obatan bagi manusia. Tuhan ciptakan banyak manfaat tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan berbeda, ya. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bijinya. Ini ya. Contohnya adalah
biji jagung, dan padi untuk makanan pokok. Kemudian contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya seperti mangga ya sebagai sumber vitamin, sebagai makanan, kapas untuk bahan pakaian. Nah, sekarang di bawahnya lagi ya. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya. Bunga anggrek dan melati ya contohnya dimanfaatkan untuk hiasan di rumah. Contoh tanaman yang dimanfaatkan batangnya. Tebu dijadikan gula, bambu sebagai bahan bangunan. Kemudian contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya. Misalnya daun bayam untuk sayuran, daun sirih untuk obat. Sekarang tugasmu adalah mengerjakan evaluasi 3 halaman 121 nomor 7-12. Dan jangan lupa kalau sudah selesai, segera kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Bye.